semuanya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Pembubaran warga yang menduduki lahan sengketa dengan perusahaan sawit di Lampung Tengah ricuh, 7 orang ditangkap. Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Tulang Bawang Barat ricuh yang dipicu banyak surat suara rusak. Takut dimarah orang tuanya karena menghabisi uang untuk berjudi, seorang mahasiswa nekat membuat laporan palsu jadi korban pembegalan motor. Setelah buron 6 tahun, terpidana kasus penggelapan tanah bernama Sugan Sugihanjoyo ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Kamis siang. Sugan ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah perumahan elit di Serpong, Tangerang, Banten. Menurut pihak Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Sagan terlibat kasus penggelapan tanah milik keluarganya senilai 2 miliar rupiah. Pada sidang putusan pertama, Sagan dinyatakan bebas karena tidak bersalah. Namun pada tingkat kasasi yang diajukan kejaksaan dan korban di tingkat Mahkamah Agung, Sagan dinyatakan bersalah dan dihukum 6 bulan penjara. Setelah putusan di tingkat Mahkamah Agung itu, Sagan kemudian kabur dan ditetapkan Kejari sebagai buronan. Membawa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 2.30 dini hari dan diambil dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah berhasil diamankan, tim langsung membawa terpidana menuju Kejaksaan Negeri Bandar Lampung guna untuk selanjutnya proses eksekusi. Setelah ditangkap, terpidana Sagan Sugihanjoyo kemudian ditahan di Lapas Raja Basa, Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Nasib memilukan dialami para petani di 3 desa di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, yakni Desa Pematang Pasir, Taman Sari, dan Desa Sumbernadi. Tanaman padi mereka yang baru mulai berbuah malah mengering dan nyaris mati akibat dilanda kekeringan. Sudah lebih dari 3 bulan daerah ini tidak ada hujan. Para petani memastikan tanaman mereka gagal panen. Kerugian petani mencapai belasan juta rupiah pada musim tanam akhir tahun ini. Menurut petani, di sawah mereka kini tidak ada sumber air yang dipakai mengairi tanaman padi. Irigasi di sekitar sawah mengering. Daripada mubazir, para petani pun terpaksa membabat tanaman padi yang dimulai mengering itu untuk dijadikan pakan ternak. Pada kebuang di sawah mubazir, ya kita kasih pakan sapi. Ya sekitar 6 jutaan, Pak. 3/4, 6 jutaan lah. Kalau untuk petani udah nggak ada hasil, paling untuk pakan ternak ini. Diaritin yang punya sapi. Kalau modal setarnya itu kisaran 10 juta habis, Pak ya. Habis. Para petani di Kecamatan Palas mendesak pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki infrastruktur pengairan sawah mulai dari irigasi primer, sekunder hingga tersier. Ini supaya pada musim kemarau mendatang tidak ada lagi petani yang gagal panen akibat tidak adanya pasokan air untuk mengairi sawah mereka. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Krisis air bersih dampak kemarau panjang melanda warga Desa Patoman, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu. Sudah lebih dari 3 bulan daerah ini tidak ada hujan. Air di dalam sumur-sumur warga kini mulai mengering. Untuk membantu warga yang dilanda krisis air bersih itu, Polisi Satuan Lalu Lintas Pringsewu membagikan bantuan air bersih. Antrian warga diatur supaya mereka tidak rebutan.
Warga yang datang diminta meletakkan jerigen dan embernya dan kemudian diisi air oleh petugas. Dan hari ini kita melakukan pemberian air bersih kepada warga yang membutuhkan, yang terkena dampak kekeringan, tepatnya di Dusun Patoman 3, Kecamatan Pagelaran. Dan kita lihat proses sedang berlangsung, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Ya, paling lari sana sini nyari yang sumber yang paling besar. Oke. Kemudian tanggapan Bapak terkait bakti sosial dari Satlantas ini seperti apa, Pak? Yang jelas saya selaku pemerintah Papua mengucapkan terima kasih atas bantuan ini, dan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat kami yang ada di Kota Patoman. Jika tidak mendapat bantuan air bersih, warga terpaksa membeli air dari pedagang keliling dengan mobil yang harganya Rp150.000 per tandon berkapasitas isi 1.000 liter. Warga mendesak pemerintah segera membangun sumur umum. Hasif Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Krisis air bersih dampak kemarau panjang di Kota Bandar Lampung terus meluas. 12 kecamatan di Bandar Lampung dilanda krisis air bersih. 3 diantaranya paling parah yakni Sukabumi, Sukarame, dan Teluk Betung Timur. Petugas BPBD kini siaga dalam penanggulangan krisis air bersih. Mereka menyiagakan belasan mobil setiap hari untuk mendistribusikan bantuan air bersih ke permukiman yang terdampak krisis air. Syarat permintaan bantuan air bersih itu minimal untuk kebutuhan 10 warga yang dilaporkan ke Pamong Kelurahan atau Kecamatan. Sejauh ini, petugas BPBD belum mengakomodir permintaan bantuan air bersih untuk kebutuhan perseorangan. Meminta kepada camat atau lurah setempat agar dapat saling membantu, ya, rumah satu ke rumah sebelahnya. Tetapi kalau dia sudah satu kawasan, satu gang, 2 gang itu kita langsung suplai airnya untuk seluruh masyarakat. Yang terdampak 12, yang paling banyak permintaannya Sukarame, Sukabumi, dan Teluk Betung Timur. Dari 12 tersebut 3 yang paling banyak permintaannya. Kalau yang paling parah kekeringannya dari mana, Pak? Sukabumi, ya, Wailaga, Wailaga daerah-daerah atas, bukit-bukit tersebut. Paling kalau satu rumah yang 4 hari. Kalau bantuan mah sepunyanya kita wadah, tempat gitu, ininya. Udah berapa lama sih ini kita ngalamin kayak gini? Hampir mau kurang lebih 3 bulan lah. Sumur kering semua ya? Kering semua sumurnya. Sebelumnya ada sumur bor yang ada, itu rusak. Iya, rusak. Nah, itu padahal bisa jadi apa namanya? Iya, biasanya kita ngambil di situ, ini rusak. Di Bandar Lampung sudah lebih dari 2 bulan tidak ada hujan. Sumur-sumur warga pun kini mulai mengering, sedangkan jaringan air dari PDAM kini sering mampet dan jadwal mengalirnya tidak tetap. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.